Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, hari ini kebetulan di hari Minggu teman-teman, saya itu sekarang itu mau jalan-jalan. Ya, jalan-jalan saya itu nggak ada yang spesial ya. Jalan-jalannya cuman ke sawah, ke kali sambil mancing, kemudian ngobrol-ngobrol sama para petani. Cuman itu saja sih. Kebetulan barusan itu sudah nganter anak jalan-jalan sama istri ya, walaupun hanya ke pasar-pasar terdekat lah gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang itu saya rencana itu karena sudah nganter istri sama anak, sekarang rencana itu saya mau jalan-jalan ke daerah pesawahan teman-teman ya. Pesawahannya juga masih daerah sekitar sini-sini juga gitu teman-teman ya. Nah, tetapi sebelum saya melakukan jalan-jalan, kebetulan saya lihat di kolom komentar masih banyak sekali ya teman-teman kita itu yang sering mengeluh tentang lemas, letih, lesu, kurang gairah gitu teman-teman ya. Jadi sambil nunggu teman saya datang, saya akan membahas dulu tentang hal seperti itu teman-teman ya. Jadi video kali ini itu saya akan menjelaskan tentang keluhan-keluhan bagi teman-teman yang masih merasakan lemah, letih, lesu, kurang gairah. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya kalau seandainya kalian mau bertanya di kolom komentar tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya ya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya, komplit rasanya gitu teman-teman ya. Pengalaman saya yang pertama kali terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya share. Kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan juga sudah saya share ya. Kemudian bagaimana cara menanganinya, kemudian bagaimana cara memahaminya sudah saya share dan lebih jelas di sana gitu teman-teman. Makanya ketimbang nanti kalian bertanya di kolom komentar kemudian jawaban dari saya itu kurang lengkap, makanya alangkah baiknya tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting itu kalian tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani saja kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Itu di kolom komentar banyak sekali teman-teman kita itu yang masih mengeluh tentang, "Pak, kenapa nih saya sudah masih lemas," katanya gitu, kurang gairah, kemudian rasa moodnya itu tidak ada teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang masih mengalami hal seperti itu, kalau seandainya kalian sudah merasa gizinya kalian sudah terpenuhi, makannya sudah banyak gitu, kalian nggak usah khawatir ya, nggak usah dicemaskan. Mungkin ini ada dua kemungkinan ya. Mungkin itu pencernaannya belum membaik 100% teman-teman ya. Jadi kalau seandainya belum membaik 100%, itu kebutuhan gizi, kebutuhan energi untuk tubuh kita itu memang belum terpenuhi teman-teman. Sabar saja menjalaninya gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan beda dengan orang-orang yang, "Pak, saya itu makannya sudah banyak gitu, pencernaannya sudah baik-baik saja gitu teman-teman ya, tetapi masih juga mengalami sering lemes ya, sering lemes, kemudian tidak ada gairah, tidak ada emosi, tidak ada moodnya, keinginannya itu masih belum ada gitu teman-teman ya. Nah, patut kalian ketahui teman-teman ya, ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita itu kembali lagi dari nol ya.
Dari mulai pemikiran kita yang harus dibenahi, kemudian tenaganya juga kita harus dibenahi, rasa moodnya juga harus dibenahi, hasratnya juga harus dibenahi gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika terkena gangguan asam lambung itu kita juga terkena psikisnya gitu teman-teman. Jadi ada ada nilai sensitif tersendiri gitu teman-teman ya, ada trauma tersendiri. Jadi kemarin-kemarin kita itu sudah mulai terbiasa dengan keadaan kita yang sering berdiam diri di rumah, kemudian tenaganya nggak ada karena memang pencernaannya sedang tidak beres. Akhirnya kalau seandainya kalian sudah membaik pencernaannya, itu butuh latihan teman-teman ya. Jadi emosi kita juga harus dilatih lagi teman-teman ya. Selain kita melatih pemikiran, emosinya juga harus dilatih lagi, tenaganya juga harus dilatih lagi, rasa moodnya, semangatnya juga harus dilatih lagi. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya itu sekarang bagaimana cara melatih semangat itu teman-teman ya. Karena ketika mau melatih semangat itu hawa malasnya itu sangat besar sekali. Nah di sini makanya kita itu harus mempunyai tekad yang sangat kuat gitu teman-teman. Teriak ya, harus teriak. Ini kita harus semangat, harus bangkit. Karena kalau misalnya kita tidak bangkit, mau sampai kapan kalian merangkul rasa malas itu gitu teman-teman ya. Itu juga saya lakukan waktu itu ketika seperti itu, ketika saya benar-benar turun, ketika saya benar-benar drop waktu itu. Saya memupuk semangatnya itu dengan berpikir saya ingin sembuh gitu teman-teman ya. Kemudian karena memang setelah saya pelajari ini butuh tekad yang kuat, saya paksakan waktu itu ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian memaksakan untuk bangkit itu sangat sulit, awali saja dengan yang mudah-mudah teman-teman ya. Dengan cara seperti apa yang mudah-mudah? Hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Nah karena hobi yang menyenangkan itu bisa melatih mood kita ada lagi, semangat kita ada lagi. Ringkasnya seperti inilah. Kalau seandainya kita sering berdiam diri di rumah, selalu meratapi tentang keadaan kita, itu maka akan memperbesar pemikiran kita tentang arah-arah penyakit teman-teman ya. Berbeda ketika kita melakukan hobi-hobi menyenangkan. Walaupun di awal-awal gitu ketika melakukan hobi-hobi menyenangkan itu sensasi pasti nggak nyaman gitu ya teman-teman ya. Tetapi paksakan saja gitu ya. Bayangkan kalau misalkan kita itu harus sering membayangkan tentang kesenangan-kesenangan teman-teman ya, hobi-hobi yang menyenangkan. Nanti awal akhir kalau misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya, itu rasa mood kalian itu akan ada teman-teman ya. Pemikiran tentang penyakit itu akan terkikis sendirinya. Kemudian beralih ke pemikiran hobi teman-teman ya. Jadi mulailah di situ ya, pemikiran tentang penyakit hilang sedikit-sedikit, kemudian tergantikan dengan pemikiran hobi dan kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Nah di situ baru timbul ada rasa keinginan, ada rasa semangat, ada rasa moodnya tumbuh lagi gitu teman-teman, ingin melakukan lagi. Kemudian ketika sudah melakukan hobi yang menyenangkan itu sudah beres, nanti awal akhir akan ada pemikiran tentang hobi yang lainnya lagi teman-teman ya. Dan ketika sudah kalian berpikir tentang hobi yang menyenangkan yang lainnya lagi, itu semangat untuk hidup itu ada lagi. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu gitu teman-teman. Jadi ketika sekarang kalian yang sedang merasakan masih lemas gitu teman-teman ya, kemudian malasnya masih besar gitu, lakukan saja dari dari hal-hal yang ringan teman-teman ya. Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Karena kalau misalnya kalian terus merangkul rasa malas itu, nanti durasi lemesnya, kemudian durasi berdiam diri di rumahnya, tidak ngapa-ngapain itu akan bertambah panjang. Dan kalau seandainya kejadian itu terus berulang, itu pemikiran kalian itu akan menjurus ke arah-arah penyakit dan sensasi teman-teman ya. Nah itu makanya lakukan dari mulai sekarang gitu teman-teman ya. Karena kalau misal kalian tidak melakukan dari sekarang, mau sampai kapan kalian merasakan gitu teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya teman-teman ya. Jadi ketika kalian bertanya, apa nih saya sekarang masih lemes nih gitu ya teman-teman ya, masih moodnya masih kurang gitu ya, rasa keinginan untuk bangkit itu tidak ada. Coba kalian ingat-ingat, mungkin makannya masih sedikit teman-teman ya. Kalau misalnya masih merasa makannya sedikit, perbanyaklah makan gitu teman-teman. Karena kalian harus ketahui bahwa motor yang ada dalam tubuh kita itu sebetulnya bahan bakarnya dari makanan gitu teman-teman ya. Percuma juga kalau misalnya kalian teriak bangkit ini harus bangkit, tetapi kalau misalnya makannya kalian kurang, nggak ada tenaganya teman-teman ya, jadi lemes juga gitu.
Nah, untuk menambah semangat itu juga harus diimbangi dengan mineral yang banyak, teman-teman ya. Minumnya harus banyak. Karena kalau misalnya kita kekurangan minum, kekurangan cairan, konsentrasi kita juga akan berkurang, teman-teman ya. Itu makanya penting sekali untuk minum 8 gelas dalam sehari gitu, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian jeli, kalau seandainya kalian mengikuti video-video saya yang dari awal, itu di video-video dari awal, bahkan jangankan diisi videonya, di dalam komentarnya juga, kalau misalnya kalian jeli, kalau misalnya kalian sering baca, itu saya selalu menganjurkan jaga 3P-nya, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman, jadi jangan kalian terlalu berfokus tentang atau terlalu berpikir tentang ini ada nggak ya obatnya buat penyemangat, ini ada nggak obatnya buat penyemangat. Ada obatnya buat penyemangat itu ya, cuman jenisnya ya mungkin narkoba ya. Nah itu makanya ketika kalian mencoba untuk narkoba, mungkin nanti kalian akan mempunyai masalah lagi yang sangat besar gitu, teman-teman ya. Ya mungkin kalian akan berhubungan dengan kepolisian. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalian juga akan menghadapi dengan ketergantungan. Nah itu makanya teman-teman, jadi kalau misalnya mau bertanya tentang masalah obat, sebaiknya hindari saja dulu untuk penyemangat itu. Lakukan saja yang alami-alami, tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan uang ya, tetapi itu hal yang sangat gratis. Kita hanya dituntut untuk latihan saja gitu, latih lagi lah ya, emosinya, tenaganya. Contoh kecil lah, kalau misalkan itu untuk melatih tenaga biar merasa moodnya ada lagi, biar semangatnya ada lagi, itu saya selalu mencontohkan para atlet ya, entah itu atlet tinju, entah itu atlet angkat besi, semuanya butuh latihan. Coba nih atlet tinju dulu, yang kalau misalkan dia mau naik kelas, itu dia selalu latihan ya, karena untuk meningkatkan keberanian juga, untuk meningkatkan percaya diri juga gitu, itu selalu melakukan latihan teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin cepat bangkit, ingin kembali lagi kayak dulu, kalau seandainya medisnya sudah dirasa tidak ada gitu teman-teman ya, latihan mulai dari sekarang gitu teman-teman ya. Latihan saja dari mulai sekarang, nggak ada ruginya untuk latihan. Kalau misalkan kalian merasa gini, untuk latihan keluar gitu teman-teman ya, untuk melakukan hobi yang menyenangkan juga gitu. Kalau seandainya ada perasaan takut gitu, takut ada apa-apa, itu pikirannya tuh yang harus diolah gitu. Jangan terlalu berpikir ke arah masa depan gitu teman-teman. Lakukan saja, jangan terlalu berpikir yang panjang. Belajarlah masa bodoh gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih berpikir juga selalu terlintas gitu pemikiran-pemikiran tentang kematian, nggak usah khawatir lah. Toh yang namanya orang hidup itu mati dan hidupnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu teman-teman, yang harus kita lakukan itu hanya berikhtiar saja teman-teman ya. Nah sekarang latihan juga itu sebetulnya bentuk ikhtiarnya kita teman-teman ya. Makanya jangan terlalu meratapi tentang keadaan ya. Ya sudah, kalau medisnya sekarang kalian sudah dirasa tidak ada gitu teman-teman ya. Kalau seandainya cuman malas aja, kemudian lemes aja gitu teman-teman ya, latih saja gitu teman-teman ya. Dulu juga di awal-awal saya melatihnya itu tidak dengan hal-hal yang berat teman-teman, kayak macam lari, kemudian keliling-keliling pesawahan, naik gunung, tidak teman-teman ya. Saya diawali dengan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, hal-hal yang sepele saja dulu gitu teman-teman. Karena dulu itu saya tuh senangnya itu nanam tanaman gitu, bunga-bunga gitu. Saya lakukan juga itu ya. Jadi hal-hal yang mudah saja dulu gitu teman-teman ya. Nah ketika sudah beres itu ya, kemudian ada timbul lagi, ada pemikiran lagi untuk memelihara burung gitu teman-teman. Saya lakukan waktu itu ya. Itu sebetulnya hal-hal sepele, cuman hal sepele itu menjadi hal yang sangat besar sekali dampaknya untuk kita teman-teman ya. Bisa melatih pemikiran kita gitu teman-teman, bisa melatih moodnya kita, bisa melatih semangat kita itu menjadi ada lagi. Nah itu kegiatannya sepele, cuman manfaatnya sangat besar. Nah itu teman-teman, sangat besar sekali. Selain untuk pemikirannya juga, untuk medisnya juga ada teman-teman. Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu kayak macam apa ya, kalau misalnya kita banyak bergerak,
itu aliran darah dan oksigen juga bisa menjadi lancar gitu teman-teman, yang akhirnya nanti kelayangannya itu akan hilang teman-teman ya. Karena untuk kelayangan itu bisa juga dari masih kekurangan gizi, tubuh kita itu masih kekurangan gizi karena memang pencernaannya sedang tidak baik gitu teman-teman ya. Dan kemudian kelayangan atau sempoyongan kayak macam mendapatkan suasana gempa itu bisa juga dari stres teman-teman ya, dari terlalu banyak berpikir hal-hal yang sangat besar. Nah itu teman-teman ya, makanya stop dari mulai sekarang mengeluh, kuatkan tekad kalian, bangkitlah kalian. Kalau misalnya kalian ingin membaik, lakukan dari mulai sekarang. Kalau seandainya masih belum bisa melakukan hobi-hobi yang sangat besar atau kegiatan-kegiatan yang sangat besar, mulailah dari sekarang dengan hobi-hobi yang menyenangkan, hobi-hobi yang mudah kalian lakukan gitu teman-teman. Dengan kata lain, dengan arti yang lain, hindari terlalu banyak berdiam diri di dalam ruangan. Karena kalau misalkan terlalu banyak berdiam diri di dalam ruangan, itu tidak akan membaik teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu bermanfaat bagi kalian yang sering sekarang mengalami lemah, letih, lesu. Ayo bangkit dari mulai sekarang. Tetapi kalau misalkan itu kendalanya ada di makanan kalian, kebutuhan gizinya belum terpenuhi, penuhi saja makannya. Kalau sudah dipenuhi makannya, lakukan latihannya. Jangan takut pingsan. Kalau seandainya kalian makannya sudah penuh, mineralnya sudah penuh, tidak akan menjadi pingsan teman-teman. Karena yang menyebabkan pingsan itu kalau seandainya gula darah kita turun. Gula darah kita turun itu penyebabnya apa? Kita kekurangan makan, kita kekurangan gizi, kita kekurangan mineral. Nah itu penyebabnya pingsan gitu teman-teman ya. Nah makanya kalau seandainya kalian sudah penuh itu, jangan takut, lakukan saja mulai dari sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi penyemangat buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi. Emosi kalian kembali lagi, keinginan kalian kembali lagi, tenaga kalian kembali lagi, keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi. Karena saya tahu 100%, saya tahu yakin sebenar-benarnya keadaan yang kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Makanya semoga saja videonya itu menjadi hal yang membuat kalian itu bangkit lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, tetap kuat, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.